warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosial, saya Konifa Yuristriani Fadila dengan NIM 1262092111009. Nah, saya mahasiswa semester 5 dari kelas A jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Syahid Ali Rohmatullah Tulungagung. Salam kenal. Oh iya, dari video cuplikan yang ada di awal tadi, pasti kalian udah tahu kan apa yang akan saya sampaikan di video kali ini. Oke, di sini saya akan membawakan video pembelajaran mengenai perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Apa aja ya momentum di dalamnya? Ayo belajar bersama. Gimana ya kondisi Indonesia setelah awal kemerdekaan? Apakah Indonesia baik-baik aja atau sebaliknya? Oke, kondisi Indonesia di awal kemerdekaan secara politis belum begitu mapan. Seperti contohnya, rakyat Indonesia yang masih harus bentrok dengan sisa kekuatan Jepang. Selain itu, juga harus berhadapan dengan tentara Inggris. Bisa kita sebut sekutu. Di sini sekutu berhasil memboncengi Nica dari Belanda. Untuk kondisi perekonomian sendiri juga makin parah karena adanya blokade yang dilakukan oleh Belanda ini. Tujuan blokade ini menjatuhkan Republik Indonesia yang baru berdiri dengan senjata ekonomi. Sekutu yang datang ke Indonesia merupakan tentara Inggris yang telah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Southeast Asia Command di bawah kepemimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten untuk Indonesia bagian barat. Nah, yang kedua yaitu Southwest Pacific Command untuk Indonesia bagian timur. Awal kedatangan sekutu ini disambut dengan sikap netral atau biasa saja oleh rakyat Indonesia. Sampai diketahuinya bahwa ternyata sekutu berhasil memboncengi Nica, Netherlands Indies Civil Administration, pegawai sipil pemerintah Hindia Belanda yang ternyata telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan sipil di Indonesia. Mengetahui situasi ini, Panglima Afnai menyatakan pengakuan secara de facto atas Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945. Ternyata di daerah yang telah didatangi sekutu selalu saja terjadi insiden dan pertempuran dengan pihak Republik Indonesia. Apa aja sih bentuk perjuangan non-diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Perjuangan non-diplomasi. Di sini saya akan menyebutkan 5 perjuangan non-diplomasi di Indonesia. Yang pertama, perjuangan rakyat Semarang, perjuangan rakyat Surabaya, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api. Pasti kalian gak asing ya sama Bandung Lautan Api, apalagi dengan lagunya. Pasti ingat kan? Nah, yang terakhir yaitu berita proklamasi di Sulawesi. 19 Agustus, Wongsonegoro yaitu selaku pimpinan pemerintah di Semarang menyatakan sebuah perintah yang berisikan peraturan kepemimpinan dan aturan pemerintahan Semarang yang akan berlaku pasca kemerdekaan Indonesia. Pernyataan ini tidak dihiraukan oleh sekutu Jepang yang berada di kota Semarang. Pada tanggal 7 Oktober 1945 terjadi kerusuhan antara ribuan pemuda Semarang dan sekutu Jepang. Ketegangan ini sampai hingga pada tanggal 14 Oktober 1945, di mana 400 orang tawanan Jepang yang akan dipindahkan ke penjara Bulu Semarang. Di pertengahan jalan, mereka berhasil melarikan diri dan minta perlindungan kepada Batalion Kedobutai. Dengan ini, tanpa menunggu perintah, terjadilah pertempuran antara rakyat dan pasukan Jepang, dijuluki sebagai Pertempuran 5 Hari Semarang. Bermula pada tanggal 14 Oktober hingga sampai 19 Oktober. Di mana pada tanggal 17 Oktober tercapai perundingan terkait gencatan senjata. Namun hingga sampai tanggal 19 Oktober ternyata belum ada tanda-tanda mengenai gencatan senjata tersebut. Hingga sampai datangnya tentara sekutu telah mempercepat berakhirnya pertempuran antara pejuang Semarang dan tentara Jepang. Untuk mengenang peristiwa ini, di Semarang dibangun sebuah monumen yang dikenal dengan nama Monumen Tugu Muda. Pertempuran 10 November menjadi sebuah simbol perjuangan rakyat Indonesia, terkhusus bagi rakyat Surabaya. Bermula dari pecahnya pertempuran Surabaya dengan kedatangan sekutu yang dibawahi kepemimpinan Brigjen AWS Malatbi, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 1945. 9 November pukul 22 WIB, Gubernur Suryo melalui radio mengumumkan penolakan terhadap ultimatum Inggris. Beberapa pejuang juga mengumumkan hal tersebut di berbagai daerah yang dipimpin.
Sedangkan di Jalan Mawar nomor 4, Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya melalui radio. 10 November adalah batas ultimatum berakhir. Dengan ini pecahlah pertempuran antara pasukan Indonesia dan Inggris pada tanggal tersebut. Untuk memperingati kepahlawanan rakyat Surabaya, pemerintah Republik Indonesia menetapkan pada tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran di Ambarawa diawali dengan kedatangan tentara sekutu di Semarang, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1945. Pemerintah saat itu mengizinkan pendaratan tentara sekutu karena alasan mereka hanya untuk melucuti tentara Jepang yang ada di Ambarawa dan Magelang. Namun ternyata, kedatangan sekutu diboncengi oleh Nica. Dan dengan ini, insiden bersenjata mulai timbul di wilayah Magelang dan Ambarawa. 2 November 1945, Presiden Soekarno dan Brigjen Bethel mengadakan perundingan di Magelang, berisikan kesepakatan antara Indonesia dan sekutu. Akan tetapi, lagi pihak sekutu ingkar terhadap hasil perundingannya. 26 November 1945 terjadi serangan udara oleh sekutu dan Belanda. 12 Desember 1945, Tentara Keamanan Rakyat mengepung musuh dalam kota, tepatnya Ambarawa. Ambarawa dikepung selama 4 hari, 4 malam. 15 Desember 1945, musuh mulai meninggalkan Ambarawa. Peristiwa Bandung Lautan Api sebagai suatu peristiwa kebakaran besar yang terjadi pada Provinsi Jawa Barat, tepatnya terjadi pada tanggal 23 Maret 1945. Sebelum dikosongkan, Bandung sengaja dibakar oleh Tri dan rakyat setempat agar sekutu tidak bisa menggunakan Bandung sebagai markas militer. Muhammad Toha merupakan pejuang yang berhasil meledakkan gedung MUI, namun tragisnya beliau ikut gugur bersama ledakan tersebut. Lagu Halo Halo Bandung yang sering kita dengar merupakan sebuah lagu untuk mengabadikan Bandung Lautan Api karya Ismail Marzuki. Berita proklamasi kemerdekaan yang dibacakan Soekarno-Hatta telah tersampaikan ke seluruh penjuru Sulawesi. Dengan ini, bendera merah putih mulai berkibar menjadi lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera berhasil dikibarkan di Sulawesi Tenggara oleh Andi Kasim. Dan 5 Oktober 1945, bendera dikibarkan lagi di La Suswa. Oke, itu video pembelajaran kita kali ini. Dari sini kalian udah paham ya, bagaimana kondisi Indonesia setelah kemerdekaan dan bahkan apa aja perjuangan dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia. Makasih teman-teman.